dunia menahan napas. Layar televisi di seluruh penjuru bumi menyala serentak, menyiarkan satu tajuk utama yang sama, ancaman perang global. Wajah-wajah tegang para pembawa berita menjadi pemandangan yang tak terhindarkan. Dari Jakarta hingga New York, dari Moskow hingga Beijing. Mereka berbicara dengan nada mendesak, melaporkan pergerakan pasukan militer di perbatasan-perbatasan yang selama ini hanya menjadi garis tipis di peta. Kata-kata seperti ultimatum, sanksi, dan eskalasi berulang kali diucapkan. Setiap suku katanya terasa seperti dentuman genderang perang yang semakin mendekat. Ini bukan lagi sekadar berita, ini adalah peringatan. Peringatan bahwa fondasi perdamaian yang kita anggap kokoh ternyata bisa retak dalam sekejap. Di media sosial, suasananya lebih riuh dan kacau. Tagar #WorldWar3 menjadi tren global, dipenuhi oleh jutaan unggahan per detik. Ada potongan video amatir yang menunjukkan konvoi kendaraan lapis baja melintasi jalan raya. Ada pula gambar satelit yang dibagikan oleh para analis amatir, menunjukkan penumpukan kekuatan militer di titik-titik strategis. Di antara informasi yang valid, terselip pula disinformasi yang menyebar lebih cepat dari api. Teori konspirasi, propaganda, dan berita bohong membanjiri lini massa, menciptakan kepanikan massal dan memecah belah opini publik. Orang-orang saling berdebat, saling menuduh, dan rasa takut dengan mudahnya berubah menjadi kemarahan yang membabi buta. Dunia maya yang seharusnya menghubungkan, kini menjadi medan pertempuran informasi. Ketegangan tidak hanya terasa di dunia maya atau layar kaca. Ia merayap ke jalanan, masuk ke dalam rumah-rumah. Di kota-kota besar, suasana yang biasanya hiruk-pikuk kini terasa aneh dan sunyi. Orang-orang berjalan lebih cepat, dengan wajah tertunduk menatap ponsel mereka, mencari pembaruan berita terkini. Percakapan di kedai kopi tidak lagi tentang pekerjaan atau keluarga, melainkan tentang kemungkinan wajib militer, tentang keamanan pasokan makanan, tentang masa depan anak-anak mereka. Kekhawatiran ini nyata, terasa di setiap helaan napas. Setiap dering telepon atau notifikasi pesan terasa membawa potensi kabar buruk yang bisa mengubah segalanya. Malam semakin larut, namun mata sulit terpejam. Di setiap sudut dunia, keluarga berkumpul di depan televisi, berharap ada secercah kabar baik. Mereka menunggu pengumuman dari para pemimpin, sebuah pernyataan yang bisa meredakan ketakutan. Namun yang muncul hanyalah analisis para pakar militer yang membahas strategi perang, membandingkan kekuatan rudal, dan memprediksi jumlah korban. Harapan terasa semakin tipis, digantikan oleh perasaan pasrah yang dingin. Dunia berada di sebuah titik didih. Kita semua hanya bisa menunggu, apakah panci ini akan meledak, atau seseorang akan berhasil mematikan apinya tepat pada waktunya. Pertanyaan yang menggantung di udara bukanlah apakah perang akan terjadi, melainkan kapan ia akan dimulai. Semua ini bermula dari sebuah insiden yang pada awalnya dianggap sepele, sebuah sengketa teritorial di wilayah perairan yang kaya sumber daya alam. Dua negara besar, sebut saja negara A dan negara B, telah lama saling klaim atas wilayah tersebut. Namun, ketegangan memuncak ketika sebuah kapal patroli milik negara A dilaporkan tenggelam setelah insiden dengan kapal perang negara B. Negara B bersikeras itu adalah kecelakaan yang tidak disengaja, sementara negara A menuduhnya sebagai tindakan agresi yang terencana. Media kedua negara saling menyalahkan, membingkai narasi yang membenarkan posisi masing-masing, dan membakar sentimen nasionalisme di kalangan rakyatnya. Insiden itu menjadi percikan api yang menyulut tumpukan kayu kering berupa aliansi-aliansi militer yang rumit. Negara C, sekutu dekat negara A, segera menyatakan dukungannya dan mengirimkan armada kapal induknya ke wilayah sengketa sebagai unjuk kekuatan. Langkah ini direspons oleh negara D, sekutu negara B, dengan memberlakukan sanksi ekonomi berat terhadap negara A dan C. Dalam hitungan hari, efek domino pun terjadi. Negara-negara lain terpaksa memilih pihak, entah karena perjanjian pertahanan, ketergantungan ekonomi, atau tekanan politik. Peta dunia seolah terbelah menjadi dua kubu yang saling berhadapan, masing-masing menolak untuk mundur selangkah pun. Retorika para pemimpin dunia semakin memanas. Pidato-pidato yang disiarkan secara nasional dipenuhi dengan bahasa yang keras dan tanpa kompromi. Mereka berbicara tentang kedaulatan yang tidak bisa ditawar, kepentingan nasional yang harus dipertahankan, dan konsekuensi serius bagi pihak lawan. Diplomasi pintu belakang yang biasanya berjalan, kini seolah menemui jalan buntu. Duta besar ditarik pulang, saluran komunikasi resmi dibekukan.
Setiap pernyataan pers dibedah kata per katanya oleh para analis, mencari makna tersembunyi yang bisa mengindikasikan langkah selanjutnya. Dunia menyaksikan sebuah permainan catur berbahaya, di mana setiap bidaknya adalah jutaan nyawa manusia. Puncaknya adalah ultimatum yang dikeluarkan oleh negara A. Mereka memberikan waktu 72 jam bagi negara B untuk mengakui kesalahannya, membayar ganti rugi, dan menarik seluruh kekuatan militernya dari wilayah sengketa. Jika tidak, negara A mengancam akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk membela kehormatan bangsa. Ultimatum ini disiarkan secara langsung ke seluruh dunia, menjadi penanda waktu yang berdetak mundur menuju potensi kehancuran. Jam pasir telah dibalik. Dunia kini menatap kalender dengan cemas, menghitung setiap jam yang berlalu, berharap ada keajaiban yang bisa menghentikan waktu sebelum terlambat. Di tengah manuver politik para elit, rakyat jelata merasakan dampaknya secara langsung. Kepanikan mulai menjalar di kota-kota. Antrean panjang mengular di supermarket dan stasiun pengisian bahan bakar. Orang-orang menimbun barang-barang kebutuhan pokok seperti air minum kemasan, makanan kaleng, dan obat-obatan. Mereka melakukannya bukan karena keserakahan, melainkan karena naluri dasar untuk bertahan hidup, untuk melindungi keluarga mereka dari ketidakpastian yang menakutkan. Suasana saling curiga mulai terasa di tengah masyarakat. Harga-harga melambung tinggi, dan pasar saham di seluruh dunia anjlok, menghapus tabungan dan dana pensiun dalam sekejap. Namun, di antara ketakutan dan kepanikan, muncul pula suara-suara perlawanan. Di jalanan ibu kota berbagai negara, dari Tokyo hingga Berlin, dari Buenos Aires hingga Pretoria, jutaan orang turun ke jalan. Mereka tidak membawa senjata, melainkan spanduk-spanduk bertuliskan "No War, Give Peace a Chance," dan "Our Children Deserve a Future." Mereka adalah para mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja pabrik, dan para veteran perang yang tahu betul kengerian konflik. Aksi-aksi unjuk rasa damai ini menjadi pemandangan kontras yang kuat dengan gambar-gambar persiapan perang yang disiarkan televisi. Ini adalah suara kemanusiaan yang menolak untuk dibungkam. Di tempat-tempat ibadah, suasana khusyuk terasa lebih dalam dari biasanya. Masjid, gereja, kuil, dan sinagoga dipenuhi oleh umat yang datang untuk berdoa. Mereka menundukkan kepala, memohon campur tangan ilahi untuk melembutkan hati para pemimpin dunia. Doa bersama lintas agama diselenggarakan di taman-taman kota, di mana orang-orang dari berbagai keyakinan bergandengan tangan, menunjukkan solidaritas bahwa pada dasarnya mereka semua menginginkan hal yang sama, kedamaian. Momen-momen ini menjadi pengingat yang kuat bahwa ikatan kemanusiaan kita jauh lebih besar daripada perbedaan politik atau kebangsaan yang sedang coba dipaksakan. Di dunia seni dan budaya, para seniman juga angkat bicara. Musisi merilis lagu-lagu balada tentang perdamaian. Para penyair menulis puisi yang menyuarakan kepedihan dan harapan. Seniman grafis menciptakan poster-poster anti-perang yang kuat dan menyebar dengan cepat di media sosial. Mereka menggunakan kreativitas sebagai senjata untuk melawan narasi kebencian. Suara-suara ini, baik yang diteriakkan di jalanan, dibisikkan dalam doa, maupun dituangkan dalam karya seni, menjadi secercah harapan. Mereka membuktikan bahwa bahkan di saat-saat tergelap sekalipun, keinginan manusia untuk hidup dalam damai tidak akan pernah bisa sepenuhnya dipadamkan. Ketika jam terus berdetak mendekati tenggat waktu ultimatum, secercah harapan muncul dari tempat yang tak terduga. Perserikatan bangsa-bangsa yang sering dianggap tidak bergigi, tiba-tiba menunjukkan relevansinya. Sekretaris Jenderal, dengan wajah lelah namun tegas, mengumumkan bahwa para pemimpin dari negara-negara yang bertikai telah setuju untuk bertemu dalam sebuah KTT darurat di Jenewa, Swiss. Ini adalah pertaruhan terakhir. Seluruh mata dunia kini tertuju pada satu kota, pada satu meja perundingan yang akan menentukan nasib miliaran manusia. Media dari seluruh dunia berkumpul, melaporkan setiap kedatangan delegasi, menganalisis setiap jabat tangan atau tatapan dingin. Negosiasi berlangsung tertutup, jauh dari sorotan kamera. Namun, laporan yang bocor ke media menggambarkan suasana yang sangat tegang. Argumen-argumen sengit terdengar dari balik pintu. Pihak-pihak yang terlibat saling menyalahkan, mengungkit luka-luka lama, dan berpegang teguh pada posisi mereka. Hari pertama berlalu tanpa kemajuan. Hari kedua pun demikian. Keputusasaan mulai menyelimuti dunia. Orang-orang mulai percaya bahwa pertemuan ini hanyalah formalitas sebelum perang benar-benar meletus. Namun, para diplomat terus bekerja tanpa lelah, mencoba mencari celah sekecil apapun untuk kompromi, merancang proposal demi proposal.
Di tengah kebuntuan, para pemimpin dari negara-negara netral dan organisasi-organisasi non-pemerintah memainkan peran krusial. Mereka tidak memihak, melainkan bertindak sebagai mediator yang jujur. Mereka mengingatkan para pemimpin yang bertikai tentang biaya manusia dari sebuah perang. Mereka menunjukkan foto-foto anak-anak dari negara mereka masing-masing. Bertanya apakah masa depan anak-anak ini pantas untuk dikorbankan demi kebanggaan nasional. Mereka membawa suara jutaan orang yang berdemonstrasi di jalanan, menyampaikannya langsung ke meja perundingan. Tekanan moral dari komunitas global ini mulai mengikis sikap keras kepala para pemimpin. Tepat beberapa jam sebelum ultimatum berakhir, kabar baik itu datang. Asap putih seolah mengepul dari Jenewa. Para pemimpin dunia keluar dari ruang perundingan dengan wajah yang masih tegang, namun tidak lagi bermusuhan. Mereka mengumumkan sebuah kesepakatan awal gencatan senjata segera, penarikan mundur pasukan dari wilayah sengketa, dan pembentukan komisi investigasi independen di bawah naungan PBB untuk menyelidiki insiden awal. Ini belum menjadi solusi permanen. Jalan menuju perdamaian sejati masih panjang dan terjal. Namun, untuk malam ini, dunia bisa bernapas lega. Mesin perang telah berhenti, setidaknya untuk sementara waktu. Krisis ini telah berakhir, namun ia meninggalkan luka dan pelajaran yang mendalam. Kita telah berdiri di tepi jurang, menatap langsung ke dalam jurang kehancuran, dan kita ditarik kembali pada detik-detik terakhir. Peristiwa ini menjadi pengingat yang menyakitkan betapa rapuhnya perdamaian yang kita nikmati. Ia bukanlah sesuatu yang bisa kita terima begitu saja. Perdamaian bukanlah kondisi alami dunia. Ia adalah sebuah pencapaian yang harus terus-menerus diperjuangkan, dirawat, dan dijaga setiap hari oleh setiap individu, bukan hanya oleh para pemimpin di menara gading mereka. Pelajaran terpenting adalah tentang bahaya narasi kebencian dan nasionalisme sempit. Kita melihat betapa mudahnya informasi yang salah dan propaganda dapat memanipulasi emosi kita, mengubah tetangga menjadi musuh, dan membenarkan kekerasan. Oleh karena itu, tugas kita sebagai warga dunia adalah menjadi konsumen informasi yang kritis. Kita harus belajar untuk memverifikasi berita sebelum membagikannya, mendengarkan perspektif dari sisi lain, dan menolak untuk terhanyut dalam retorika yang memecah belah. Membangun jembatan pemahaman, bukan tembok kecurigaan, adalah fondasi pertama dari perdamaian yang langgeng. Perdamaian juga dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Ia dimulai dari cara kita berbicara dengan tetangga yang berbeda keyakinan. Ia tumbuh ketika kita mengajarkan anak-anak kita tentang empati dan toleransi. Ia berakar ketika kita memilih untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif, bukan debat kusir yang saling menjatuhkan di media sosial. Setiap tindakan kebaikan, setiap upaya untuk memahami orang lain, setiap penolakan terhadap ujaran kebencian adalah sebuah langkah kecil dalam membangun budaya damai. Upaya-upaya ini mungkin terasa tidak signifikan, tetapi jika dilakukan oleh miliaran orang, ia akan menjadi kekuatan dahsyat yang tak terbendung. Dunia pasca krisis ini harus menjadi dunia yang lebih bijaksana. Kita tidak boleh melupakan betapa dekatnya kita dengan malapetaka. Catatan ini bukanlah sebuah akhir yang bahagia, melainkan sebuah awal yang penuh tanggung jawab. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa jam kiamat tidak akan pernah lagi mendekati tengah malam. Kita harus menuntut akuntabilitas dari para pemimpin kita, mendukung diplomasi, dan merayakan kemanusiaan kita bersama. Karena pada akhirnya, kita semua berbagi planet yang sama, menghirup udara yang sama, dan mendambakan masa depan yang sama untuk anak cucu kita. Sebuah masa depan di mana kata perang hanya ada di buku-buku sejarah.